segenap para jamaah salat isya dan insya Allah salat sunnah tarawih serta witir Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Muharram Bapak Haji Ibnu Purnamukhtar beserta jajarannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ketiga pada bulan suci Ramadan ini. Seperti apa yang telah disinggung oleh Ketua DKM tadi, bahwa malam ini tema daripada tausiah sebelum kita melaksanakan salat tarawih adalah keutamaan bulan Ramadan, kemudian juga fadilah daripada pelaksanaan salat sunnah tarawih. Kenapa Ramadan begitu diagung-agungkan? Kata Rasul dalam satu hadis, Rajabun syahrullahi wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulan itu kata Rasul, sedang Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa Rasul sampai menganalogikan bahwasanya Ramadan adalah bulan umatnya? Karena di dalam bulan Ramadan ini tidak seperti di luar-luar bulan Ramadan yang mana segala macam ganjaran dilipat gandakan. Kita mengetahui bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, maka apa yang kita persiapkan, maka apa yang kita cari adalah bekal untuk perjalanan kita menempuh akhirat kelak. Bahkan kata Rasul, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, siapa orang yang pandai itu? Bukanlah dia yang pandai orang yang jago menyampaikan tausiah. Bukanlah orang yang pandai itu yang mampu menghafalkan ribuan hadis. Bukan orang yang pandai itu orang yang hafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Namun dalam kategori ini kata Rasul, orang yang pandai itu adalah orang yang mampu mempersiapkan perbekalan. Apa? Yaitu segala macam amaliyah hasanah. Untuk apa? Untuk hidup setelah kematian. Maka di bulan Ramadan ini segala macam ganjaran dilipat gandakan, menjadi ladang bagi kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqu syahr Ramadan." Takutlah kalian akan datangnya bulan Ramadan. Fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwahu. Karena sesungguhnya ganjaran-ganjaran daripada perbuatan-perbuatan baik itu dilipat gandakan pada bulan ini, di mana tidak Allah lipat gandakan ganjaran-ganjaran tersebut di dalam bulan-bulan selain Ramadan. Wa kadzalika sayyi'at. Jangan lupa, bukan hanya ganjaran baik saja yang Allah lipat gandakan, namun kata Rasul dalam hadis ini, wa kadzalika sayyi'at, begitu juga perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, maka dosanya akan dilipat gandakan. Maka wajar jika Rasul katakan fattaqu syahrul Ramadan, fattaqu syahrul Ramadan, takutlah kalian terhadap bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka seyogyanya bagi kita selaku orang yang amat sangat mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah berupa keimanan, maka mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan segala macam ibadah yang mampu kita laksanakan. Terutama tidaklah terdapat satu ibadah terkecuali dalam bulan Ramadan selain pada malamnya disyariatkan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail atau yang orang kita kenal dengan istilah tarawih. Nah, qiyamul lail ini apa fadilahnya, apa keutamaannya?
Kata Rasul dalam satu hadis, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, siapa orang yang membangun, yang melaksanakan pada malam hari Ramadan apa yang dilaksanakan, segala macam ibadah termasuk diantaranya sholat. Kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Apa ganjarannya? Kata Rasul, imanan wa ihtisaban. Ini orang menjalankan, menghidupkan malam-malam Ramadan imanan dengan keimanan yang ia punya. Dia yakini bahwasanya segala macam ibadah di malam suci Ramadan disyariatkan oleh Rasul, disyariatkan oleh macam-macam sahabat. Wa ihtisaban, ia kerjakan dengan penuh pengharapan, mengharap keridhaan dari Allah, maka ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni segala macam dosa-dosa yang ia punya. Begini Pak, kalau di luar masih sering ribut, setiap kali datang bulan Ramadan ini yang namanya terawih 8 sampai 20. Benar apa kata? Di luar masih sering ribut, mana yang benar, mana yang 8, mana yang 20. Buat saya mau 8 mau 20, yang penting mengerjakan, menghidupkan malam-malam suci Ramadan. Sebab apa? Dalam riwayat hadis ini Rasul tegaskan, man qoma ramadhana, siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail. Kita bahas sejenak sejarah sholat tarawih. Dalam seumur hidup Rasul, Rasul tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih. Jangan protes dulu. Rasul melaksanakan qiyamul lail. Tegas hadis riwayat Imam Bukhari, Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa satu malam ketika di bulan Ramadan Rasul berangkat ke masjid. Di malam pertama Rasul melaksanakan sholat sunnah di malam Ramadan tersebut. Sahabat yang tadinya nganggur, yang belum tahu akan syariat sholat atau qiyamul lail pada saat itu, melihat Rasul melaksanakan sholat pada malam pertama Ramadan, sahabat heran, sholat apa ini? Lantas begitu malam kedua, mulai beberapa sahabat mengikuti sholat tersebut. Berita tersebar sehingga di malam ketiga, wakilah di malam keempat, Rasul tidak lagi berangkat ke masjid. Padahal Rasul dari Nabawi ke rumah Rasul itu hanya berjalan beberapa meter saja. Mengapa? Kata Rasul, saya takut yang namanya qiyamul lail dianggap wajib oleh umat saya sehingga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut bahwasanya qiyamul lail akan memberatkan umatku, kata Rasul. Maka Rasul tidak keluar pada malam keempat. Sahabat malam kelima, malam keenam, mereka menunggu-nunggu kedatangan Rasul. Sehingga gak ada satupun riwayat hadis yang menyatakan bahwasanya jumlah sholat qiyamul lail yang dilaksanakan oleh Rasul. Adapun hadis Aisyah yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah di dalam Ramadan ataukah di luar Ramadan ia melaksanakan sholat sunnah sebanyak 11 rakaat, maka sebagian besar ulama menyatakan bahwasanya hadis ini adalah diperuntukkan untuk pelaksanaan sholat sunnah witir. Karena sholat apa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan? Apa terawih dilaksanakan di luar bulan Ramadan? Enggak. Witir, ya witir dilaksanakan pada bulan Ramadan. Maka buat saya nggak penting mau berapa rakaat. Lantas terawih yang 20 rakaat bagaimana? Itu sunnah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Abu Bakar, para sahabat sekelompok melaksanakan sholat sunnah yang mulai pada malam-malam Ramadan. Sepeninggal Sayyidina Abu Bakar, muncul Sayyidina Umar memegang tongkat pemerintahan. Lantas melihat kejadian tersebut, Sayyidina Umar memiliki pemikiran, andai kata sholat atau qiyamul lail ini dilaksanakan dengan cara berjamaah, rasanya enak, maka dilaksanakanlah, dikumpulkan segala macam orang, para sahabat dari penjuru masjid untuk dilaksanakan sholat sunnah atau qiyamul lail pada malam itu dengan menggunakan satu orang imam. Walhasil dilaksanakan sholat
pada malam tersebut sebanyak 20 rakaat. Nah, 20 rakaat ini bukan tidak ada pertentangan. Sahabat banyak yang menentang. Apa landasan kau wahai Umar? Bahwa qiyamul lail di tahun engkau ini engkau laksanakan sebanyak 20 rakaat. Sayyidina Umar bilang, ini matematis Pak. Di luar bulan Ramadan, sholat sunnah rawatib yang muakkadah kata Sayyidina Umar itu jumlahnya 10. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, kemudian qobliyah isya 2 rakaat. Loh, ba'diyah isanya kemana? Ba'diyah isya sejak dulu zaman para sahabat itu senantiasa digabungkan dengan witir. Maka sholat sunnah di luar Ramadan yang rawatib muakkadah berjumlah 10 rakaat. Maka kata Sayyidina Umar, alangkah bagusnya ketika di bulan Ramadan segala macam dilipat gandakan. Maka sholat sunnah rawatib muakkadah yang tadinya 10 rakaat, saya buat hitungan matematisnya, kita laksanakan dalam qiyamul lail ini menjadi 20 rakaat. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis umum, as-sholatu khairun maudhu. Sholat itu sebagus-bagusnya judul kata Sayyidina Umar. Ya, dalam satu hadis Rasul katakan sholat itu sebagus-bagusnya judul, sebagus-bagusnya perilaku adalah sholat. Fa'akhiru wa akillah. Jika kalian kehendak memperbanyak maka perbanyak sholat. Bagus mau 20 rakaat. Awakillah. Atau kalian mau yang sedikit silahkan jalani. Yang penting sholat. Mau 8 rakaat silahkan saja. Namun keutamaan pada membangun malam-malam Ramadan ini bukan terkait dengan bilangan rakaatnya, tapi apa dalam hadis tersebut? Imanan wahtisaban. Siapa yang membangun, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban yang terpenting. Apa itu ihtisab? Ihtisab kembali ke dalam hati kita. Bahwa dalam satu hadis Rasul katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja segala macam perbuatan, segala macam amal itu tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa orang yang niatnya berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridhonya Allah dan Rasul. Maka bila pada malam hari ini kita yang datang ke masjid yang kita cintai ini melaksanakan sholat sunnah tarawih, melaksanakan qiyamul lail semata-mata ihtisaban mengharap keridhaan Allah, maka yang akan kita dapatkan adalah apa yang Rasul sabdakan dalam hadisnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak peduli apa yang dia laksanakan, adakah 8 rakaat ataukah 20 rakaat. Yang terpenting dalam hal ini adalah niat kita dalam pelaksanaan tarawih, dalam pelaksanaan qiyamul lail. Manakala niat kita semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, maka tatkala kita salam selesai pelaksanaan qiyamul lail kita, Allah hapus segala macam dosa-dosa kita. Ini yang disebut sebagai keuntungan, keutamaan daripada kita melaksanakan tarawih. Namun bila mana niat kita berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul ihtisaban, tegas dalam Rasul, dalam hadis Rasul katakan, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Maka apabila seseorang niat untuk melaksanakan satu ibadah lidunya yusibuha, untuk perkara duniawi yang ia kejar. Saya niat mau datang ke Masjid Al-Muharram biar ketemu kawan, biar ketemu kolega. Sabab apa? Kerjaan saya di kantor sedang di ujung tanduk. Roman-romannya saya nggak selamat, nggak bakal dapat THR tahun ini karena akan dipecat oleh bos. Boleh jadi dengan ntar saya sholat tarawih ke Masjid Al-Muharram, ketemu kawan saya punya kerjaan buat saya. Maka hanya itu saja yang ia dapat. Mungkin kerjaan dapat, tapi yang namanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, mohon maaf, tidak sesuai dengan apa yang ia niatkan. Atau
Ada berbagai macam jomblo datang ke masjid ini, mumpung di Masjid Al-Muharram, yang laki, yang perempuan, seluruhnya jamaah setnek ini datang ke Masjid Al-Muharram, mumpung saya jomblo, saya ingin mencari wanita yang solihah. Mudah-mudahan dengan saya melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Muharram nanti pulang ketemu wanita solihah yang menjadi pendamping hidup saya. Boleh jadi seperti itu, maka yang didapatkan hanyalah wanita yang solihah saja. Tapi keutamaan daripada sholat tarawih yang dikatakan oleh Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tidak akan ia dapatkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, marilah dalam beberapa hari ke depan sampai nanti penghabisan Ramadan, senantiasa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa membimbing kita, menguatkan hati kita agar istiqomah untuk terus melaksanakan qiyamul lail, sehingga keluar Ramadan nanti Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga layak kita bergelar dengan gelar orang yang fitri, orang yang kembali kepada kesucian. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Moga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.